Dah. Dah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Willem. Saya sedang berada di Pantai Amal, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pantai Amal ini punya sejarah terhadap sejarah di dalam bahasa di sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, tepatnya 11 Januari sampai dengan 12 Januari, pertama kali Jepang masuk Indonesia adalah melalui pantai ini. Pantai sinilah mereka melalui pertama kali. Nah, di sini terjadi pertempuran dengan pihak Belanda yang masih menjajah kita pada saat itu. Kenapa bisa Jepang masuk sini? Mungkin ya dari strategi militer kali ya. Kan dari Filipina lebih dekat, mereka Filipina sebelah sana kan. Pulau Bunyu, bahasa Filipina. Dan kedua, di sini Tarakan ini memang terkenal dengan sumber minyaknya. Pulau kecil, rawa-rawa dulu ya, sekarang sudah enggak, sudah kurang rawa-rawanya. Tapi mempunyai 7.000 sumur minyak. Itulah mungkin salah satu yang daya tarik bagi mereka untuk datang ke sini. Mungkin perkiraan selain dari ini, titik paling lemah di sini lah. Dari strategi militer mungkin paling lemah sini. Kalau di Jawa mungkin nggak bisa karena Belanda masih kuat. Tapi itu silakan nanti. Sebenarnya faktanya adalah di sinilah pertama kali Jepang masuk Indonesia, tentara Jepang masuk Indonesia. Pada situ dipimpin oleh Kolonel Keiho Yamamoto. Ada kisah riwayat orang-orang tua di sini. Dulu katanya ada seorang orang tua nyamar bergaul pada masyarakat tempatan, buka warung kecil, akrab sama anak-anak, dikira orang Cina. Ternyata orang Jepang. Pada saat tentara Jepang mendarat di sini, si Toke, kalau orang nyebut sini kan Toke kan. Orang Cina sebut Toke. Toke itu langsung keluar dari warungnya dengan pakaian militer, dengan lengkap dengan atribut pangkatannya. Ternyata dia seorang kolonel. Mungkin itulah yang dimaksud dengan kolonel Yamamoto. Semua tentara Jepang menghormat sama dia. Itulah awalnya. Sampai sekarang peninggalan korban Jepang ada banyak di sini. Bunker ini masih banyak di sini juga, bunker lama, ada di tempat strategis. Sudah perbandingan aja, data yang ada itu mengatakan bahwa tentara Belanda 1.300, sementara tentara Jepang yang datang itu sebesar 6.600. Jadi berapa kali lipat? 6 kali lipat ya, hampir 6 kali lipat. Kedua juga korban dari Jepang hanya 200-an, sementara dari Belanda 800-an. Bisa dibayangkan, mudah sekali kayaknya Jepang mengalahkan Belanda dengan strategi-strateginya. Nah, dan mulai itulah dari sini mereka masuk ke Balikpapan segala macam menyebar sampailah mereka ke Pulau Jawa. Sampailah dijajah kita sampai tahun 45. Sekian itu gambaran lah yang mengenai Pulau Tarakan. Jadi Pulau Tarakan ini kecil tapi ada sejarah, termasuk dari bagian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang masuk Jepang. Baik, ini video saya yang keempat. Saya akan mencoba menambahkan lagi tentang tip agar kembali memenuhi kepercayaan diri. Kemarin senyum ya, terus apalagi ya yang supaya tegak ya. Sekarang gimana supaya Anda, kalau misalnya kita kan sering diminta tampil public speaking lah, diminta tampil depan umum, tapi kadang-kadang kita kan grogi, gemetar ya. Tidak semua orang dia bisa punya keberanian untuk tampil, meskipun dia sudah atur bicara dengan baik segala macam, tapi begitu sampai di depan kadang-kadang ya itu karena grogi kita buyar semuanya. Itu sebenarnya gampang merubah. Atau termasuk kita kalau mau presentasi di depan klien, kalau bagi yang bisnis ya, presentasi di depan calon-calon partner kita, termasuk calon-calon prospek kita kalau di dunia marketing, itu gampang sebenarnya. Ada satu cara ya, tadi seperti yang saya sampaikan, badan kita mempengaruhi pikiran kita, begitu sebaliknya pikiran kita mempengaruhi badan kita. Jadi kalau di pikiran kita takut, ragu, atau ada semacam ya itulah, kita tidak mampu bicara depan umum ini, kita tidak bisa ini, kita bisa merubahnya dengan cara badan kita rubah, seolah-olah kita itu seorang yang sukses, seorang yang berani, seorang yang pemenang, sehingga pikiran kita pun akan membuka file-file kita, akan berjalan dengan baik. Contohnya begini, misalnya Anda harus mengerjakan hanya ini sebesar 2 menit. Ini posisi pemenang Pak, bukan posisi penantang kacang pinggang, tidak.
Ini posisi pemenang, dilakukannya selama 2 menit. Atau juga begini, ini ada posisi kita menang, semua orang menang seluruh dunia pasti begini, lakukan ini Pak, Bapak dan Ibu. Kenapa? Penelitian mengatakan bahkan seorang yang buta dari kecil pun kalau dia merasa menang dia pasti begini. Dia belum pernah lihat orang lain melakukan ini, tapi nalurinya pasti begini. Itu Pak, situ. Nah, dengan kita merasakan menang begini, pikiran kita akan mempengaruhi, perasaan kita mempengaruhi bahwa kita memang bisa dan kita jadi sukses dan menang. Sekedar informasi, Arnold Schwarzenegger itu dulu sebelum dia tampil sebagai Mr. Universe, dia datang ke panggung malam-malamnya dia begini di panggung. Seolah dia sudah merasakan kemenangan. Berpikir positif dia, bukan lagi pikir positif, dia rasakan dia dalam, dia semua perasaan itu merasuk ke dalam ke sum-sum tulangnya hingga dia begitu tampil dia begitu percaya diri dan dia yakin dia menang, dapatlah dia. Insya Allah kita semua bisa melakukannya. Baik, nanti sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya bilang terima kasih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Selalu senyum, niatkan senyum tulus ikhlas pada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.